Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit, boleh lah ya. Ini ceritanya pada zaman dahulu. Pada tahun 1950-an, jadi militer Uni Soviet ini menyadari akan pentingnya senapan yang akurat untuk dipakai oleh tingkat peletonnya cuy. Nah, baru pada tahun 1958 itu dibuka tender gede-gedean untuk para pembuat senjata yang ada di Uni Soviet untuk membuat senapan baru. Nah, pemenang tendernya adalah Fedorovich Dragunov. Nah, dia bikin ini nih cuy. Cakep ya? Sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Nah, pada tahun 1963, senjata ini resmi dipakai oleh Angkatan Darat Uni Soviet. Nah, senjata ini nih familiar disebut dengan SVD. D di belakangnya kepanjangan dari Dragunov. Nah cuy, SPD ini merupakan senapan pertama yang dibuat khusus untuk penembak jitu dan lazim ditemukan di negara-negara mantan blok timur, negara-negara pecahan Uni Soviet, Timur Tengah, dan negara-negara lain yang berhubungan baik dengan Uni Soviet seperti India, Vietnam, dan Venezuela. Nah, yang kerennya, senapan ini juga diproduksi secara lokal di India, Cina, dan Iran. Seperti SPD ya, dia memiliki desain yang terbuat dari kayu yang terlaminating seperti di bagian popor, kemudian di bagian pegangan belakang, dan pegangan depan. Nah, lapisan laminatingnya ini digunakan untuk menambah nilai estetikanya, selain untuk melindungi kayu yang dilapisinya. Namun, ada kelemahannya cuy. Bagian kayu dari SPD ini ternyata menyala kuning terang bila dilihat melalui teropong night vision, yang kayak begini nih. Nah, SPD yang sekarang diproduksi itu sekarang menggunakan polimer hitam ya cuy, untuk mengurangi berat dan menghindari kelemahan yang saya sebutkan tadi. Nah, pada tahun 1990-an, SPD ini dimodifikasi bagian dalamnya ya cuy, agar lebih kuat dan mempersiapkan SPD ini diekspor dalam berbagai kaliber lain. Di era Uni Soviet, setiap regu itu diberikan satu SPD. Biasanya hanya diberikan kepada prajurit yang telah memiliki pelatihan khusus untuk menggunakan senapan ini. Prajurit ini bergerak bersama-sama dengan regunya dan dimaksudkan untuk menambahkan jarak jangkauan mereka sampai 600 meter. Tanpa SPD, jarak efektif regu infanteri ini hanya sampai 300 meter aja, karena kecilnya jangkauan AK-47. Ya kalau AK-47 itu ya sekitar 300 meteran. Nah, karena SPD ini memiliki jarak jangkaunya itu sampai 1.300 meter. Jika dilihat dari perannya, secara teknis SPD ini bukan senapan penembak runduk ya, tapi senapan penembak jitu. Ya, intinya SPD ini memang dirancang untuk meningkatkan jarak jangkauan regu ya cuy. Nah, senapan ini juga kuat dan tahan banting cuy. Ini terlihat dari adanya tempat pemasangan bayonet nih yang kayak di sini nih. Nah, serta ada bidikan besi cadangan apabila alat bidik teleskopnya rusak. Nih, yang kayak gini nih alat bidiknya nih. Nah, kehandalan senapan ini masih diakui ya cuy, dan senapan ini masih dipakai di Angkatan Bersenjata Rusia dan Satuan Penegak Hukum di Rusia. Nah, senjata ringan buatan Soviet ini secara umum terkenal sangat tahan lama ya. Ini dibuktikan dengan banyaknya SPD yang secara luas dipakai dan memiliki karir yang panjang. Senapan ini dipakai pada banyak konflik di seluruh dunia ya cuy, antara lain perang di Vietnam, Chechnya, Perang Teluk, Perang Irak, hingga konflik di Libya. Nah, kalau kalian pernah dengar tentara Amerika banyak yang mati ketembak, ya gara-gara senjata ini. Nah, untuk spesifikasinya ya cuy, ini beratnya tuh sekitar 4,31 kg kalau dalam keadaan kosong tanpa magazine ya. Nah, kalau untuk panjangnya itu sekitar 1,225 mm lah, atau sekitar 1 meter 20 cm-an. Nah, kalau untuk panjang larasnya itu sekitar 60 cm ya cuy. Nah, kalau dalam bentuk aslinya ya, ini dia memakai kaliber 7,62, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk kecepatan pelurunya itu bisa sampai 830 meter per detik. Wah, ngeri kan?
Nah, kalau untuk jangkauannya sendiri dia bisa mencapai 1.300 meter ya. Tapi ada jangkauan efektifnya. Jangkauan efektifnya itu sekitar 800 meter. Nah, untuk isi magazinnya ini cuman bisa sampai 10 butir ya cuy. Nah, untuk alat bidiknya dia menggunakan teleskop. Nah, yang kalian lihat ini adalah replikanya ya cuy. Versi airsoftnya, dia menggunakan tenaga baterai. Kalau dalam permainan skirmish, biasanya untuk masing-masing tim ini diwajibkan punya satu, biar adil cuy. Dari sisi jangkauan dan FPS, jenis senapan ini diberikan hak khusus ya kalau dalam permainan airsoft. Biasanya FPS boleh sampai maksimal 500 FPS. Oke, yang mau coba olahraga reaksi airsoft ini bisa langsung aja cari klub-klub airsoft yang ada di daerahmu. Oke, sekian dulu lah ceritanya hari ini soal senapan Dragunov ini ya. Tetap jaga kesehatan ya cuy. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.